Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kelas topiknya membahas tentang secondary gain. Apa namanya? Secondary gain bagi yang mungkin asing ya dengan secondary gain. Secondary gain ini sebenarnya istilah psikologi. Jadi dia itu menjelaskan tentang apa ya? Kenapa kok? Jadi secondary gain ini dia muncul karena eh jadi di dalam terapi gitu kan. Kenapa ya di dalam terapi ini seseorang itu kemudian apa ya kembali lagi ke posisi awal gitu. Namanya reversal. Sudah diterapi gitu kan. Sudah diterapi kemudian eh si klien ini kemudian dia kembali lagi ke posisi awal. Kalau bahasa bahasa guyonannya itu sembuh, tumbuh, kambuh lagi gitu kan. Kambuh lagi. Akhirnya di situ kemudian muncullah istilah dalam beberapa apa tipe gitu kan, dalam beberapa tipe ego gitu. Itu dia disebut sebagai secondary gain. Apa itu secondary gain? Secondary gain ini jadi seseorang itu mendapatkan semacam keuntungan dari penderitaan dan rasa sakit. Jadi semisal gini, contohnya gini. Semisal pada saat sakit gitu kan, pada saat sakit, terlalu sakit sariawan gitu kan, sakit sariawan. Terus pada saat sakit tadi itu diperhatikan gitu kan sama teman-temannya gitu. Dibuatkan minuman lah, dikasih vitamin C lah. Dia mendapatkan perhatian gitu kan. Kemudian di situ ego belajar gitu. Tidak semua, tapi ada beberapa jenis ego yang dengan kerentanan tertentu di situ dia belajar gitu kan. Oh, berarti kalau semisal aku sakit ini, semisal aku sakit, jadi aku baru mendapatkan perhatian jadi aku baru mendapatkan perhatian ketika aku sakit. Jadinya aku sakit aja terus gitu. Kalau semisal aku mau perhatian lagi, aku sakit aja terus gitu. Ini mirip-mirip teorinya Pavlov. Pavlov. Ini kan dia punya teori behaviorisme. Apa? Dia mazhab behaviorisme, teorinya itu classical conditioning atau apa gitu. Iya, classical conditioning. Di situ dia menggunakan anjing gitu kan. Anjing itu ketika terdapat makanan, oh, ketika terdapat makanan itu dia dikondisikan sedemikian rupa apa dibunyikan bel gitu. Sehingga eh coba kita lihat ya. Coba saya lihat dulu. Intinya ketika ada makanan, di situ juga ada bel, akhirnya terkondisikan gitu kan. Jadi meskipun semisal tidak ada makanan tapi ada bel, itu dia air liurnya keluar gitu. Coba Pavlov. Pavlov. Nah, jadi ketika ada kan harusnya kan ketika ada makanan itu kan anjing kan dengan alamiahnya itu kan dia air liurnya keluar gitu kan. Nah, tapi di Pavlov ini dia dicoba dikasih stimulus lain berupa bel. Jadi setiap ada makanan pasti ada bel gitu. Atau setelah ada bel baru ada makanan kayak gitu. Pokoknya bersamaan. Kalau ada bel pasti ada makanan. Akhirnya yang terjadi stimulus apa? Yang responnya pun sama. Stimulus respon. Stimulusnya bel sama makanan, responnya air liur keluar. Jadi biarpun tidak ada. Jadi itu dilakukan terus menerus gitu kan bel dan makanan itu
dimunculkan bersamaan terus-menerus, sehingga bahkan ketika tidak ada makanan pun eh, hanya bel itu air liur keluar gitu. Itu pengkondisian behaviorisme kayak gitu. Pengkondisian behaviorisme kayak gitu. Nah, secondary gain pun mirip-mirip ya pengkondisiannya itu. Pengkondisiannya itu, oh, semisal aku sakit dan aku mendapatkan keuntungan dari rasa sakitku itu, akhirnya kalau aku mau mendapatkan keuntungan lagi, aku sakit lagi aja. Nah, kayak gitu, semacam kayak gitu secondary gain. Itu eh apa ya? Pola psikologis yang akhirnya orang itu dia rentan untuk reversal gitu, kembali lagi ke posisi awal. Jadi daripada aku sembuh gitu kan, daripada aku sembuh dan aku tidak diperhatikan, lebih baik aku sakit aja gitu, supaya diperhatikan gitu kan, kayak gitu. Nah kalau dalam tapping gitu kan, kalau dalam tapping nanti kita bahas ya skenario gen dari mulai nature 20, 30, kita coba bahas, kita coba kupas gitu kan. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu gitu di dalam pola skenario gen ini eh meridian apa yang berperan gitu kan. Jadi yang pertama itu kan dia yang berperan tuh meridian hati. Tapi ini mungkin meridian hati ini tidak muncul di awal ya, bisa aja muncul di akhir gitu. Jadi bisa aja muncul di apa namanya? Skenario gen yang kedua, apa bukan skenario gen yang kedua, lebih tepatnya pengalaman pengalaman terhadap rasa sakit tadi yang kedua kalinya. Karena di sini dia sudah mendapatkan kesimpulan gitu kan. Bahwasanya kalau aku sakit ada sesuatu yang kudapatkan. Itu kan dia pasti setelah mendapatkan di pengalaman pertama tadi gitu kan. Jadi meridian hati itu dia berperan, dia menyimpan strategi. Memang hati itu dia meridian yang apa ya, fungsinya itu dia, jadi dia dengan empedu. Jadi yang kemarin mungkin ada dapat apa namanya bukan flyer sih, konten yang 5 tahapan kesedihan itu, 5 tahapan kedukaan itu kan dia hati itu kan dia untuk action. Makanya kalau semisal orang itu kok actionnya itu berhenti, artinya kan stagnasi gitu kan. Artinya kalau stagnasi itu meridian hatinya terganggu. Makanya perlu ditusuk itu meridian hatinya atau tapping di meridian hati. Karena meridian hati itu tentang action, action. Dan ketika terganggu dia artinya di situ mangkrak, stuck. Itu meridian hati di situ. Kemudian meridian paru-paru. Meridian paru-paru itu dia menghubungkan rasa sakit dengan kasih sayang. Ya, sakit ini membuatku diperhatikan. Makanya banyak orang itu kadang nggak sembuh-sembuh gitu. Kenapa ya kok ini kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu? Atau kok dia ini kok penderitaannya kok nggak sembuh-sembuh itu aja. Terus sekarang dia mendapatkan keuntungan gitu dari rasa sakit tadi. Misal ini pengalaman saya pribadi gitu kan. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya banyak juga skenario gennya gitu kan yang saya teliti gitu kan di diri saya gitu kan. Jadi semisal skenario gennya itu tentang ngambek, ngambek. Saya tuh ngambekan sebenarnya, ngambek. Kenapa kok ngambek gitu kan? Kenapa kok sebenarnya ada masalah gitu kan? Ada bukan bukan masalah sebenarnya kan, bukan masalah juga gitu. Semisal ada suatu situasi gitu kan, situasi yang sebenarnya ingin ku hindari gitu, ingin ingin ku hindari bertanggung jawabnya gitu. Semisal kan kita kan belajar kesadaran gitu kan. Harusnya kan perasaan kita gitu kan, apa yang jadi kan kita nggak bisa lagi menghubungkan perasaan kita ini dengan tindakan orang lain gitu kan. Oh, gara-gara kamu perasaan kayak gini kan harusnya kan nggak boleh kayak gitu gitu kan. Tapi demi menghindari gitu kan, menghindari tanggung jawab untuk oh perasaanku ini tanggung jawabku pribadi, bukan bukan karena tindakanmu terhadapku gitu. Demi menghindari itu, maka ya sudahlah ngambek gitu. Dan pola yang aku alami selama ini gitu kan, ketika aku ngambek
Yang terjadi adalah dibujuk, dibujuk. Bisa juga dibelikan es krim kah atau ya intinya dibujuk lah, dibujuk. Di situ kan aku mendapatkan keuntungan. Oh, berarti kalau misal aku ngambek, satu, aku bisa lepas tanggung jawab, gitu kan. Aku bisa lepas tanggung jawab atas perasaanku sendiri. Aku bisa, yang kedua, aku bisa menyalah-nyalahkan orang lain, gitu kan. Dimensi tiga banget. Aku bisa menyalahkan orang lain, gitu. Dan ketiga, aku bisa eh iya mendapatkan hadiah gitu atau mendapatkan perlakuan yang menyenangkan gitu. Dibujuk itu kan dia menyenangkan gitu kan. Menyenangkan. Jadi keuntungannya ini udah tiga gitu kan. Udah tiga sendiri. Makanya aku pertahankan itu ngambek gitu kan. Makanya sebenarnya orang-orang yang misal ngambek eh kalau emang tapi susah ya gitu kan. Susah kalau kita mau biarin aja itu kadang tapi memang harusnya dibiarin gitu kan. Memang harusnya dibiarin. Justru kalau orang ngambek semakin dibujuk, itu dia polanya semakin melekat. Justru malah dia akan pertahankan terus itu sifat ngambeknya itu karena ya aku mendapatkan keuntungan dari sifat ngambekku, ngapain aku berubah gitu kan. Ini menyenangkan kok gitu kan. Nah, itu meridian paru-paru jadi dihubungkan. Sakit sakit itu sama dengan mendapatkan kasih sayang. Menderita itu sama dengan mendapatkan kasih sayang. Ngambek ini kan sebenarnya penderitaan nih. Orang yang nggak mau bertanggung jawab atas perasaan itu kan menderita sebenarnya. Nyalahin orang lain tuh kan kan kita kan nganggapnya oh dengan nyalahin orang lain tuh enak gitu kan. Puas. Enggak, di balik kepuasan itu, di balik apa ya, nggak bertanggung apa ya, lari dari tanggung jawab itu tuh sebenarnya menderita gitu. Tapi ya aku nggak apa-apa menderita kayak gini. Yang penting ya aku mendapatkan keuntungan gitu. Ya mungkin dulunya jarang diperhatikan, bisa juga gitu kan. Sehingga oh aku hanya bisa mendapatkan apa? Mendapatkan apa namanya? Kenikmatan ini, mendapatkan kesenangan ini, mendapatkan keuntungan ini ya dari jalur penderitaan gitu. Kayak gitu. Atau misal anak gitu kan, anak pengen jajan gitu kan. Ya mungkin dia terbiasa bahwasanya kalau aku minta jajan aku harus nangis-nangis dulu baru aku dikasih jajan gitu. Jadi nggak bisa mah mau jajan ambil nak. Oh, nggak bisa, nggak pernah mungkin gitu. Makanya yaudahlah aku nangis dulu aja baru aku dikasih jajan gitu. Itu akan terpola gitu. Akan terpola. Kemudian meridian jantung. Jadi meridian jantung ini dia menjadikan sakit sebagai panggung untuk diakui dan dilihat. Jadi mereka baru akan melihatku kalau aku menderita. Jadi biasanya kasus-kasus yang dengan apa namanya, dulu saya punya banyak teman gitu kan, dulu apa ya, yang mengalami hal ini gitu, yang mereka itu baru akan melihatku kalau aku menderita. Jadi kadang mungkin dia apa namanya, ini pengalamanku tahun kemarin ya, tahun kemarin itu saya di chat gitu kan, tiba-tiba di chat sama teman saya gitu kan, malam-malam, nggak malam sih, habis maghrib lah, habis maghrib. Teman saya ini ngechat bilang, Jen, aku udah nggak kuat gitu kan. Aku mau apa? Ya waktu itu dia bilang mau lompat dari jembatan gitu kan. Kan takut ya, aku maksudnya, loh mau lompat gitu. Sebenarnya aku tahu gitu. Setiap dia, misal dia chat ke aku gitu, dia bilang mau lompat, mau apa gitu kan. Sebenarnya aku tahu gitu. eh Orang yang kayak gitu dibiarin aja gitu harusnya. Jangan dikasih panggung gitu kan. Karena semakin dikasih panggung gitu, semakin dikasih panggung dia semakin semakin lama dia di situnya gitu, semakin lama dia nggak pola pola skenerigan itu akan semakin lama gitu di pada dia gitu kan. Kayaknya aku sebenarnya maunya biarin aja gitu kan, tapi gimana ya gitu. Rasa takut lebih kuat gitu. Ini soalnya aku yang di chat mau lompat dari jembatan, dia udah fotoin juga jembatannya gitu. Kalau aku nggak nolongin dia atau kalau kalau aku nggak berusaha datang gitu kan, takutnya dia nekat gitu kan. Karena waktu itu permasalahannya bener-bener
ya bener-bener ngeri permasalahan yang dia hadapi waktu itu kan. Jadi ya ya udahlah aku pura-puranya enggak, kamu nggak boleh kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu gitu kan. Tapi pada akhirnya eh, sebenarnya dalam dalam hati aku tahu gitu, ini anak pasti nggak mungkin jatuhin diri gitu kan. Tapi waktu aku samperin gitu dan dia waktu itu aku hubungin nggak bisa gitu, takut gitu kan. Ternyata nggak jadi lompat gitu. Jadi pas pas aku datang gitu mungkin karena dia nggak ngira aku bakalan datang, langsung nggak bisa dihubungin HP-nya dan tiba-tiba dia beberapa saat kemudian dia hubungin aku katanya udah pulang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang dicari itu hanya panggung gitu. Jadi makanya aku pun nanggepinnya itu ya sebatas untuk panggung meskipun meskipun ya takut juga gitu kan. Jadi jadi kesakitannya itu dia jadi apa sebagai panggung untuk diakui dan dilihat. Ya mungkin waktu itu nggak ada yang melihat penderitaannya, nggak ada yang mau ngakui penderitaannya gitu. Mungkin dia harus seperti itu gitu untuk oh ternyata diriku ini masih diperhatikan ya gitu. Jadi kalau dalam keadaan yang mungkin permasalahannya itu benar-benar ngeri itu ya nggak berani juga ngebiarin gitu. Tetap dikasih perhatian gitu. Tapi ya nggak berlebihan gitu kan. Nggak berlebihan. Ya, oh mungkin mereka baru akan melihat tuh kalau aku menderita. Ya minimal apa ya? Ya kok hanya untuk keadaan darurat aja gitu. Tapi kalau keadaan-keadaan yang nggak darurat, kalau bisa gitu kan, stop memberi panggung gitu. Nggak usah dikasih panggung. Biar biar lepas pola skenario gennya itu. Terus meridian lambung. Jadi lambung ini dia kaitannya sama apa ya? Tentang mengambil tanggung jawab ya, mengambil tanggung jawab. Jadi meridian lambung ini terganggu itu alasan jadi skenario gen tadi itu Bu, apa penderitaan tadi itu dia pertahankan tuh untuk sebagai alasan untuk menghindari kenyataan atau tanggung jawab. Aku tidak sanggup, sakitku akan jadi alasan sahku untuk mundur. Itu nanti kita akan apa? Akan coba perluas di kalau lambung ini tadi di nature berapa ya? Nanti nanti kita coba bahas. Kemudian meridian ginjal, alasan untuk mencari perlindungan atau kebutuhan merasa aman. Dengan sakit aku akan dijaga, aku akan dilindungi. Nah, itu ya apa namanya? Pola-pola skenario gen dari meridian. Nah, kita coba bahas dari nature shame. Semoga waktunya cukup ya. Kita nggak usah lama-lama. Kita mulai dulu dari nature shame. Skenario gen dari nature shame. Nature 20. Merasa tidak layak, malu, kotor, hina, nggak pantas gitu. Jadi skenario gen di nature 20 itu, jadi ada semacam pola gini. Karena nature 20 itu kan perasaan hina ya, perasaan hina, perasaan kotor. Jadi orang itu terus-menerus mempertahankan bahwasanya saya ini yang ya saya ini memang bukan golongan kalian ya gitu-gitu. Saya ini memang terhina. Saya ini memang hina, kotor. Jadi apa ya skenario gini itu semacam kenapa ya dia jadi kan ini kan sebenarnya penderitaan kan. Kita coba ini dulu. Ini kan penderitaan namanya. Kenapa penderitaan ini dia pertahankan gitu kan? Keuntungan apa gitu kan? Jadi keuntungan dari jadi kenapa dia pertahankan penderitaan ini? Karena dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu berupa apa ya? Semacam rasa aman paradok paradoksal. Jadi semacam
ya aku nggak perlu apa ya. Jadi karena kan gini, pernah nggak kita misal nih kita bertemu sama orang-orang kalangan atas lah gitu kan. Orang-orang kalangan atas atau dulu lah ceritaku sendiri sih waktu jadi mahasiswa. Waktu jadi mahasiswa dulu kan pertama kali ikut kelas yang pesertanya itu dosen-dosen itu pas waktu pertama kali kuliah itu. Pas kuliah itu diajak sama temanku namanya Suripto ikut psikoanalisis. Di situ ada Bang Aswar, ada dosen-dosen, ada pokoknya yang mahasiswa tuh cuman saya sama Suripto. Yang lainnya tuh dosen, pokoknya orang-orang besar lah gitu kan, orang-orang yang inilah. Oh, di situ shame berat gitu kan, shame merasa merasa berbeda, merasa hina gitu kan. Tapi dibalik kenapa sih kok aku kok kenapa kok egoku itu memunculkan perasaan itu gitu kan? Sebenarnya ego itu kan dia nggak jahat sama diri kita gitu kan. Sebenarnya ego itu punya namanya defense mechanism, mekanisme perlindungan diri. Termasuk shame ini pun juga bisa termasuk defense mechanism ego, mekanisme pertahanan diri ego untuk melindungi diri supaya tidak terlalu sakit gitu. Nah, tapi kan mungkin kita mikirnya loh, tapi kan shame ini kan sakit gitu. Kenapa ego dia eh, merasa shame gitu kan. Kenapa dia memunculkan defense mechanism ego berupa berupa shame gitu. Kan ini sakit, bukan pelindungan diri. Sebenarnya enggak gitu. Enggak sepenuhnya ini sakit gitu. Karena pasti nature ego itu dia selalu ingin melindungi gitu sebenarnya. Selalu ingin melindungi meskipun dia menggunakan tameng berupa shame. Sebenarnya shame itu juga tameng juga gitu. Jadi dia menciptakan rasa aman paradoksal gitu. Bahwasanya ya aku nggak mungkin jatuh lebih. Jadi sebelum aku mungkin dijatuhkan oleh orang lain, aku jatuhkan diriku sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi ada kayak gitu. Jadi aku nggak mungkin mungkin lebih jatuh lagi karena aku sudah. Jadi aku nggak mungkin jatuh lebih. Bentar. Aku nggak mungkin jatuh lebih rendah karena sudah di titik terendah. Nah, ini aku nggak mungkin jatuh lebih rendah karena sudah di titik terendah gitu. Itu rasa aman paradoksal. Keuntungan kenapa orang shame terus menerus itu ya ini. Jadi nggak mungkin aku jatuh, wong aku udah. Terus aku nggak mungkin dijatuhkan lebih jatuh lagi, wong aku udah jatuh gitu kan. Jadi biarpun jatuh pun nggak terlalu sakit gitu. Itu dia apa ya semacam melindungi dirinya gitu sebenarnya shame itu. Dia jadi dia hina dulu dirinya sebelum mungkin nantinya dia dihina orang lain gitu. Meskipun kemungkinan itu ya hanya sebatas pikirannya aja gitu. Belum tentu terjadi juga kok dihina itu. Hanya ketakutan aja kan itu kan. Tapi dia sudah ciptakan benteng gitu, benteng pengaman. Ya kalau semisal aku dihina, aku udah siapan lah, aku udah hina diriku dulu gitu. Jadi nggak terlalu sakit kalau jatuh. Umpamanya, umpamanya. Kayak semisal kita dari lantai 3 gitu kan. Ya kita turun dulu lah ke lantai 1 gitu. Misal jatuh ya jatuh di tangga-tangga aja. Kayak gitu. Jadi keuntungannya itu berupa rasa aman paradoksal. Takut sebenarnya. Di pembelaan diri. Ini dulu dulu orang tua aku ya dulu pernah ujar-ujar.
Jadi sebelum kamu dihina orang lain, ku hina dulu aja gitu. Jadi lebih baik aku hina daripada kamu dihina orang lain. Karena waktu itu aku nakal gitu kan, aku nakal. Jadi kamu jadi kamu tak marahin dulu daripada kamu dimarahin orang lain, mending kamu tak marahin gitu. Tapi itu kadang aku ya itu sebenarnya bagus juga sih orang tua. Cuman eh, kata-kata itu kemudian aku jadikan prinsip untuk ya aku jatuhin diriku dulu sebelum dihina orang lain, ku hinakan diriku dulu gitu. Ini beda dengan rendah hati ya. Shame ini kan dia terhina, terbuang, kotor, nggak layak itu kan ya menderita gitu kan. Kemudian yang kedua, rasa bersalah. Guilt nature 30, rasa bersalah. Jadi rasa bersalah ini ya, apa? Ya, perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan layak dihukum gitu kan. Jadi ada semacam gini. Jadi orang keuntungan, keuntungan nature 30 ini, keuntungan yang dia dapat dari nature 30 ini. Sehingga orang itu kok kamu kan nature 30 terus gitu kan? Kok 30 terus? Jadi dengan dia merasa gitu kan, dengan terus merasa bersalah, itu dia sedang menebus kesalahan gitu. Jadi aku nggak usah berubah, aku nggak usah benar-benar berubah, aku cukup merasa bersalah aja gitu. Itu nanti jatuhnya tobat sambel. Mungkin ada yang pernah dengar istilah tobat sambal. Jadi daripada aku benar-benar berubah, jadi aku nggak jadi aku nggak usah benar-benar berubah, aku cukup merasa bersalah aja gitu. Jadi bisa semacam jadi apa ya? Jadi identitas moral gitu. Ya, aku orang baik karena aku menyesal. Aku orang baik karena aku merasa bersalah. Aku orang baik karena aku menghukumi diriku. Wow, ini apa? Jadi keuntungannya itu keuntungan dia mendapatkan ini ya, identitas moral. Di keuntungannya itu dia mendapatkan identitas moral sebagai orang baik, sebagai orang soleh, soleha. Ya, makanya aku harus merasa bersalah terus gitu. Karena itu rasa bersalah itu sebagai penebusan. Jadi eh apa namanya? Jadi semacam penebusan gitu. Jadi keuntungannya ini keuntungan. Dia mendapatkan identitas moral sebagai orang baik. Makanya mungkin bagi orang yang nature 30-nya nggak kuat gitu. Itu dia akan bingung gitu loh. Bukannya bukannya kamu menderita karena kamu terus-menerus menyesal, terus-menerus merasa bersalah, menghukumi dirimu, menyakiti dirimu, itu kan penderitaan kan sebenarnya kan. Mungkin mungkin orang akan aneh itu. Itu kan penderitaan. Kenapa kenapa bagimu itu keuntungan gitu loh. Kenapa kenapa itu membuatmu untung gitu. Karena justru orang dengan nature 30 kuat itu justru dia jauh lebih menderita, jauh lebih menderita, tidak dihukum daripada dihukum gitu. Jadi hukum aku gitu, biar aku tuh nggak terlalu menderita gitu. Minimal kalau kamu udah ngehukum aku sudah membayar kesalahanku padamu gitu. Jadi kayak gitu. Dia merindukan apa namanya merindukan hukuman gitu sebagai apa ya? Ya penebusan itu tadi, merindukan hubungan sebagai merindukan hukuman sebagai penebusan identitas moral tadi itu sebagai
penebusan identitas moral sebagai orang baik. Ya mungkin sebelumnya orang karena dia melakukan kesalahan, dia mengidentitaskan dirinya sebagai orang jahat. Tapi dengan dia dihukum atau dia dengan menghukumi dirinya, dia merasa identitas moral sebagai orang baik kembali lagi gitu. Kalau dia merasa belum kembali, dia akan terus-menerus hukumi terus, hukumi, 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 merasa bersalah. Ya sampai dia merasa identitas moral dia sebagai orang baik sudah apa namanya tersucikan kembali. Lalu kemudian apati ya, putus asa, apati. Jadi teman-teman apa ya, dengan memahami ini gitu kan, akhirnya waktu misal mentranscendensi orang itu akan apa ya lebih jelas gitu kan. Oh, kenapa kamu kok terus-menerus mempertahankan ini? Yang kamu pertahankan apa sebenarnya? Jadi tahu apa yang dia pertahankan di balik apa ya penderitaannya itu yang lama dia genggam gitu kan. Kalau apati putus asa, nggak berdaya, kehilangan harapan gitu kan. Jadi, nah apati ini dia yang lari dari tanggung jawab ini apati. Jadi keuntungan bagi kenapa dia kena- kenapa dengan terus menerus putus asa, dengan terus menerus tidak berdaya, keuntungan apa yang dia dapatkan kan gitu kan? Keuntungannya itu dia a- aku bisa terbebas dari tanggung jawab untuk berubah dan aku tidak bisa gagal. Aku tidak pernah mau mencoba. Jadi keuntungan yang didapatkan dari terus-menerus putus asa itu bisa bebas dari tanggung jawab. Ya aku bisa terbebas dari tanggung jawab untuk berubah. Dan aku ya nggak bisa gagal gitu kan, karena memang aku nggak pernah mau coba gitu kan. Ya kenapa bisa gagal kan? Oh nggak pernah nyoba kan? Jadi keuntungannya itu ada dua. Yang satu dia bisa lari dari tanggung jawab. Yang kedua ya dia nggak akan bisa merasakan penderitaan karena gagal gitu. Jadi lebih baik aku menderita karena tidak ngapa-ngapain daripada aku harus menderita karena kemungkinan di masa depan aku bisa gagal gitu. Jadi ini kan biasanya itu terjadi pada orang tua yang dia bukan orang tua sih, anak-anak sih, anak-anak yang dia dikasih subsidi subsidi dari orang tua gitu. Itu udah harus harus mulai mengambil tanggung jawab gitu. Harus mulai mengambil tanggung jawab. Ya lebih baik kamu gagal, harusnya kan lebih baik kamu gagal, tapi kamu bisa ada harapan untuk kamu itu berubah gitu. Untuk kamu bisa bertanggung jawab atas dirimu gitu. Tapi bagi bagi orang apati ini nggak mau gitu. Lebih baik aku seperti ini aja, aku disubsidi terus. Aku mendapatkan keuntungan dari subsidi. Nah, itu ada tiga ini dapat subsidi. Bisa ditanggung jawab sama ya aku nggak akan gagal. Nggak akan pernah merasakan penderitaan karena gagal. Itu anak-anak itu dia harus 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 berani gitu untuk lepas dari subsidi subsidi orang tua gitu. Karena mau sampai kapan gitu kan? Karena mau sampai kapan pertahankan secondary gain Nature 50 gitu. Lalu yang selanjutnya itu fear 100. 100 itu kan cemas, terancam, nggak aman gitu kan. Jadi
Hmm, jadi ketakutan tuh gini, keuntungannya itu pernah kita bahas di kelas tapping sesinya siapa gitu lupa itu. Jadi keuntungan yang didapatkan dari terus-menerus mempertahankan ketakutan itu bahwasanya penderitaan karena takut terasa lebih aman daripada eh, risiko kehilangan kontrol. Jadi apa ya? Dengan terus-menerus takut itu dia merasa punya kendali gitu. Dia merasa 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 punya kendali akan sesuatu gitu. Misal gini, semisal pada waktu aku pulang gitu kan ke rumah gitu kan. Habis itu kan pas mau balik ke Semarang kan pasti diantar tuh. Diantar sama mama. Naik motor ke stasiun gitu kan. Itu jaraknya lumayan 15 kilo lah. 15 kilo. Itu pada saat mama pulang gitu kan. Setelah ngantar gitu kan, pulang gitu kan. Itu sepanjang sepanjang mama pamit pulang, itu nggak henti-hentinya. Nggak henti-hentinya aku takut gitu. Padahal sebenarnya ya bisa aja aku nggak usah takut gitu. Toh aku mau takut nggak takut ya seperti itu gitu. Tapi ketakutan tuh nggak mau aku lepas gitu. Maunya aku pertahanin terus. Seolah-olah apa ya? Yang, yang pertama itu ini ada campuran HR30-nya ya. Jadi seolah-olah semisal ya semisal aku takut nih dengan terus-menerus mempertahankan rasa takut minimal semisal ada apa-apa gitu jangan sampai tapi semisal ada apa-apa ya aku sudah membayar gitu meskipun itu dari ketakutan gitu. Aku tadi udah takut loh. Jadi aku sudah menghukumi diriku sejak awal gitu. Yang padahal sebenarnya mungkin nggak ada apa-apa gitu, tapi sudah kuhukumi diriku dari awal. Gitu. Ada semacam kayak gitu juga gitu. Jadi dia ingin mengontrol gitu. Soalnya dengan dia takut semuanya aman gitu. Karena aku sudah membayarnya pada diriku. Ada gitu juga. Ada juga yang tipe takutnya itu tipe takut yang kaitannya sama Nature 50. Bahwasanya eh, dengan takut itu kita bisa menghindari resiko, bisa menunda keputusan, gitu kan, bisa bergantung sama orang lain, gitu kan, karena takut. Itu kaitannya sama 50. Jadi belajar bahwasanya penderitaan karena takut itu lebih mudah ditanggung daripada penderitaan karena gagal. Nah, itu takut ini macamnya banyak. Tergantung kamu takutnya gimana. Kalau takutku tuh lebih ke takut disalahkan gitu, takut disalahkan, takut takut menjadi beban gitu kan. Ini macam-macam nih sebenarnya takut. Tapi sebenarnya yang keuntungan di takut ini sebenarnya satu, dia berusaha untuk terus-menerus mengontrol. Jadi dengan dia takut, dengan terus-menerus takut, itu dia merasa bisa mengontrol gitu. Entah itu mengontrol rasa amannya gitu. Ya minimal dengan aku takut, aku eh, dengan aku terus-menerus mempertahankan ketakutanku dan aku nggak ngapa-ngapain, ya aku akan aman dari kegagalan kayak gitu. Jadi dia mengontrol situasinya jangan sampai situasiku ini dia lebih sakit gitu daripada situasi sekarang. Gitu lah, takut. Terus apalagi?
Desire, hasrat, kecanduan. Desire 125. Eh, jadi desire ini kan dia sebenarnya eh keuntungannya itu dia bisa melarikan diri dari kekosongan. Jadi ya arahnya kan nanti ini kecanduan, kecanduan game, kecanduan apa lagi? Narkoba, kecanduan. Banyak lah di sini kan, kecanduan. Jadi daripada aku menderita karena kosong, lebih baik aku menderita karena kecanduan. Lebih baik aku menderita karena ya itu bisa mengisi kekosonganku gitu. Dan kekosongan tuh lebih menderita gitu. Jadi lebih baik aku apa namanya kecanduan aja gitu. Gitu. Terus kemarahan. Oh, kes- kesedihan belum ya kesedihan ya. Nggak apa, ini dulu aja. Kemarahan, kemarahan tuh kan dia apa ya? Sebenarnya orang marah, kan kita kupas dulu. Sebenarnya orang marah itu karena dia ada yang dia tutupi gitu, yaitu rasa tidak berdaya. Makanya kan ada itu apa namanya ujar-ujarnya, bukan ujar-ujar sih, apa cerita-ceritanya itu, misal ada mobil nabrak mobil gitu kan. Itu kan kadang meskipun yang salah itu mobil A itu, tapi mobil A itu keluar dengan tampang yang sangar gitu kan, marah-marah duluan gitu. Sehingga dia dia tutupi gitu. Sebenarnya dia tidak berdaya gitu, karena kan dia yang salah gitu kan. Tapi dia tutupi ketidakberdayaannya atau rasa bersalahnya itu dengan marah gitu. Biar tidak, jadi biar dia tidak mendapatkan pressure dari orang lain, dia pressure orang lain duluan gitu. Jadi kebanyakan marah itu dia menutupi rasa tidak berdaya, menutupi kerapuhan, menutupi apa lagi. Banyak kok. Jadi orang marah itu sebenarnya bukan karena marah gitu. Bukan bukan sepenuhnya pure marah. Karena marah itu sebenarnya semacam, jadi marah itu apa ya? Jadi dia hasil dari kondisi tertentu gitu. Bukan 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 marah, bukan marah aja enggak. Dia dari kondisi tertentu gitu. Biasanya kan dia karena dia dihina gitu kan, shame gitu kan, dia marah gitu. Dia ada yang dia tutupi di situ, marah. Jadi ada yang dia tutupi itu. Jadi eh, kita mungkin bisa rangkum ini dengan apa ya kategori apa ya lemah lah atau kelemahan. Ada yang dia tutupi kelemahan. Jadi keuntungan kenapa orang mempertahankan kemarahannya itu sebenarnya dia mendapatkan keuntungan berupa eh, jadi penderitaan karena orang marah ini kan artinya kan dia kan berkonflik kan dengan orang lain kan. Jadi penderitaan karena konflik jauh lebih ringan dibandingkan penderitaan karena merasa lemah. Semisal nih, ada kemarin konflik gitu kan di tetangga sebelah gitu kan, tetangga sebelah. Jadi ada salah satunya tuh mungkin dia ya salah apa ya, kayaknya salah lupa lupa nggak nutup kran sehingga airnya itu tumpah atau gimana gitu kan. Lalu salah satunya ini marahin, lo kamu ini gimana gitu. Itu air kan bayar.
apa namanya, harusnya ditutup dong. Nanti kalau melonjak gimana gitu kan, ada yang bagian marah-marah. Oh, yang disalahin ini nggak terima gitu kan. Nggak terima. Itu kan dia di posisi yang ya lemah gitu kan. Gitu. Nah, ketika dia di kondisi yang lemah gitu kan, di kondisi yang lemah tadi eh dia munculkan itu kemarahan gitu. Itu sebenarnya kemarahan itu dia munculkan itu karena dia dia sedang terpressure nih gitu kan, sedang dijatuh nih jiwanya. Jadi mekanisme pertahanan egonya itu muncul dengan cara marah gitu. Ah, aku marah aja biar aku nggak ditindas gitu. Sebenarnya dia ingin melindungi dirinya dari rasa sakit yang lebih sakit gitu, makanya marah gitu. Sebenarnya dia karena itu terlalu sakit gitu bagi dia, makanya dia marah. Jadi penderitaan. Jadi ya udahlah, mending konflik aja gitu daripada daripada aku diam gitu dan aku bersama dengan kelemahanku ini yang menyakitkan tuh nggak apa ya, jauh lebih sakit bagiku. Jadi udahlah konflik aja lah gitu. Kayaknya marah. Dan sebenarnya dia nggak bener-bener pengen konflik sebenarnya. Sebenarnya dia ingin melindungi dirinya sebenarnya karena itu sakit. Karena itu membuatku sakit. Jadi ya konflik aja lah, lebih ringan gitu. Ya akhirnya satunya marah juga gitu kan karena dibalas hina gitu kan. Oh, sakit juga, dia yang ingin melindungi dirinya juga gitu kan. Ya akhirnya ya sudah. Sebenarnya keduanya itu berkonflik itu sebenarnya tujuannya itu untuk meringankan penderitaan jiwanya yang sedang dialami itu sebenarnya gitu. Ya itu kan kita ini ya apa namanya, coba urai. Terus kesombongan, kesombongannya juga dia menutupi juga gitu, menutupi rasa hina, bisa rasa hina, bisa apa lagi? Dia kan biasanya apa ya? Jadi keuntungannya itu, kenapa kok sombong banget ya orang itu ya gitu. Sombongnya gitu. Baru juga punya iPad gitu kan. Sombong banget. Sombong banget baru punya iPad bawa kemana-mana. Nah, jadi hmm, keuntungan karena kesombongan ini itu, jadi penderitaan karena sombong ini sama tipenya sama kayak 150. Jauh lebih ringan daripada ya rendah diri, daripada 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 dia malu atau daripada dia merasa hina gitu. Jadi lebih baik aku sombong gitu daripada ya biasanya tuh ya orang yang semisal kok sombong ya gitu. Itu perlu diteliti gitu. Dulunya dia gimana gitu. Kebanyakan gitu kan, kebanyakan orang yang sombong itu karena dulunya itu dia sering dihina gitu, sering dipermalukan, sering dibully, sering di intinya di sosial tuh direndahkan lah. Makanya makanya kan ada istilah OKB gitu kan, OKB. OKB orang kaya baru. Tuh, karena oh mungkin dulunya dia dihina gitu. Makanya sekarang oh aku tunjukin nih ke orang-orang yang dulu hina-hina aku. Oh nggak bisa kan hina-hina aku ya gitu. Jadi aku tinggikan diriku dulu sebelum aku jadi aku tinggikan diriku supaya kan nggak bisa rendahin aku lagi kayak gitu. Jadi dia mendapatkan keuntungan ya lebih ringan gitu kan. Terus apa tadi yang apa, kesedihan ya, kesedihan. Kesedihan itu dia hmm, saya banyak ya kesedihan itu dia, keuntungan yang dia dapatkan dengan terus-menerus sedih itu. Jadi orang yang sedih itu biasanya
cirinya itu dia stagnasi, jadi berhenti gitu. Jadi sedih itu menjadi alasan dia untuk tidak memulai kembali gitu. Atau mungkin orang yang kesedihannya kehilangan gitu kan, atau dia mengalami perpisahan sehingga kan dia kan trauma. Ada dia muncul trauma itu. Sebenarnya trauma itu kan alasan dia untuk ya aku nggak mau lagi untuk memulai hubungan lagi gitu karena hubunganku yang kemarin itu menyakitkan dan ya pasti nanti akan terulang lagi dan aku tidak mau gitu. Jadi traumatik gitu kan. Jadi dia bisa traumatik gitu kan. Dia stuck. Dan keuntungannya itu ya lebih baik aku berhenti dan aku tidak akan merasakan kemungkinan sakit daripada aku harus memulai kembali dan aku mungkin nantinya akan sakit sakit lagi gitu. Makanya kan yang terganggu itu ketika orang yang traumatik itu perikardium. Jantung sama perikardium, tapi dia identik sama perikardium. Perikardium ini kan dia lapisan pelindung jantung. Jadi ketika orang itu traumatik, itu pasti perikardium itu dia terganggu karena dia melindungi jantung jangan sampai sakit lagi gitu. Makanya dia lindungi dirinya gitu, lindungi dirinya. Aku nggak mau kenal perempuan lagi atau aku nggak mau kenal laki-laki lagi karena semua laki-laki dan perempuan di dunia ini sama aja gitu kan. Nah, itu traumatik itu meridian perikardiumnya perlu ditusuk karena ya aku nggak mau memulai lagi. Toh nanti sakit lagi gitu kan. Jadi sebenarnya pola-pola nature ini ya, skenario gen di nature 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 ini sebenarnya skenario gennya ini sebenarnya polanya sama, yaitu dia itu aku lebih memilih rasa sakit ini yang menurutku lebih ringan dibandingkan aku harus membuka daripada aku harus apa namanya. Jadi gini, lebih baik aku di stuck di sini di rasa sakit ini daripada aku harus bertanggung jawab, daripada aku harus memulai, daripada aku harus melangkah dan ke depan tuh kemungkinannya akan lebih sakit gitu. Jadi pola-polanya sama. Sebenarnya pola-polanya sama. Jadi itu kan pola-pola defense mekanisme ego, bertahan apa pertahanan diri lah, pertahanan diri supaya nggak terlalu sakit. Malah minta dihukum. Aku ngaku salah maka ya itu, aku salah lepas dari hukuman. Minta dihukum. Oke, mungkin itu aja ya kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.